Di balik gemerlapnya sejarah manusia, tersembunyi kisah-kisah kelam tentang kota-kota yang pernah berjaya. Namun, kini hanya menyisakan puing-puing kenangan. Kota-kota ini terukir dalam sejarah, bukan karena kemegahan atau kejayaannya, melainkan karena kehancurannya yang sangat dahsyat. Kota-kota ini konon telah dikutuk menjadi pengingat abadi bagi umat manusia. Dari debu dan abu, kisah mereka berbisik. Mari kita telusuri jejak-jejak kota yang konon katanya terkutuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Ngangsu Berkah Ilmu. Kali ini kita akan membahas 5 kota yang konon katanya dikutuk oleh Tuhan. Nomor 1, Pompei. Pompei adalah sebuah kota kuno yang terletak di wilayah Italia. Kota ini memiliki sejarah panjang yang dimulai jauh sebelum kehancurannya. Pada tahun 79 Masehi, Pompei awalnya merupakan sebuah pemukiman kecil yang kemudian menjadi kota pelabuhan yang penting di wilayah Napoli. Keberadaannya yang subur terletak di kaki gunung Vesuvius menjadi alasan utama kemakmuran kota Pompei. Namun, meskipun gunung Vesuvius sudah lama tidak aktif, para penduduk Pompei tidak menyadari potensi ancaman yang bisa datang. Mereka terus hidup dalam kedamaian, bahkan terlibat dalam kehidupan maksiat yang sangat parah. Pompei terkenal dengan legalitas prostitusi yang menyebar di seluruh kota. Semua itu menunjukkan bahwa prostitusi merupakan hal yang sangat biasa dilakukan di kota Pompei. Lebih jauh lagi, kota ini dikenal dengan adanya praktik homoseksual dan perbuatan asusila yang makin merajalela. Pada tanggal 24 Agustus 79 Masehi, sekitar tengah hari, letusan mahadahsyat dari gunung Vesuvius terjadi. Abu vulkanik dan batu apung mulai berjatuhan ke kota Pompei, menyebabkan kegelapan menyelimuti kota ini. Suhu udara meningkat tajam dan banyak warga kesulitan bernafas. Sebagian besar penduduk tidak mampu melarikan diri, hingga mereka menemui ajal mereka dalam bencana tersebut. Letusan ini menewaskan sekitar 2.000 orang, dan kota Pompei terkubur lebih dari 1.500 tahun. Kota nomor 2, Ashabul Ras. Ashabul Ras adalah kaum yang dikenal sebagai salah satu kaum yang mendapat azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tinggal di sebuah wilayah yang kini diperkirakan di antara Yamamah dan Hadramaut di Jazirah Arab. Kaum ini sangat bergantung pada sumur besar yang menjadi sumber utama kehidupan mereka. Namun meskipun telah diberi nikmat berupa sumber air yang melimpah, mereka justru menyalahgunakan anugerah tersebut dengan menyembah pohon cemara besar yang tumbuh dekat sumur tersebut, menjadikan sebagai objek penyembahan mereka. Mereka juga membangun sistem kepercayaan yang menyimpang, menyembah selain Allah dan menolak ajaran tauhid yang dibawa oleh para nabi. Allah dengan kasih-Nya yang besar mengutus seorang nabi kepada mereka untuk mengajak mereka ke jalan yang benar. Nabi ini berusaha keras untuk membimbing mereka agar menyembah Allah dan meninggalkan praktik kemusyrikan mereka. Namun meskipun sudah diingatkan, mereka tetap keras kepala dan menolak ajaran Nabi. Mereka bahkan mengancam Nabi dan kaum yang beriman kepadanya. Akhirnya diturunkanlah azab yang sangat pedih. Azab tersebut datang dalam beberapa tahap, dimulai dengan kekeringan yang melanda tanah mereka, menyebabkan tanaman mati dan ternak kelaparan. Kemudian sumur yang menjadi sumber kehidupan mereka tercemar. Air berubah warna dan berbau busuk tanpa adanya air yang layak. Mereka mengalami krisis yang sangat parah. Gempa bumi yang menghancurkan rumah dan bangunan mereka. Pada puncaknya, tanah di sekitar sumur mereka runtuh, menelan seluruh kaum Ashabul Ras dan harta benda mereka, termasuk berhala-berhala yang mereka sembah. Kaum ini pun akhirnya lenyap dari muka bumi. Kota nomor 3, Sodom.
Kota Sodom adalah sebuah kota yang dikenal karena perbuatannya yang sangat keji. Kota ini terletak di wilayah dikenal sebagai lembah Sidim di sekitar Laut Mati. Kota Sodom menjadi simbol kehancuran akibat perbuatan maksiat dan penentangan terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kota ini terkenal karena kesuburan tanahnya dengan kebun-kebun yang luas dan mata air yang melimpah. Kehidupan ekonomi mereka berkembang sangat pesat. Namun, di balik kemakmuran itu, ada kerusakan moral yang sangat parah. Penduduk Sodom terkenal karena perilaku mereka yang sangat menyimpang dari norma-norma kemanusiaan dan ajaran agama. Salah satu perbuatan utama yang dilakukan penduduk Sodom adalah homoseksualitas. Mereka adalah kaum pertama yang melakukan perbuatan ini, yang dianggap sebagai pelanggaran besar terhadap fitrah manusia. Selain itu, mereka juga dikenal dengan perbuatan jahat lainnya seperti perampokan terhadap musafir. Nabi Lut alaihissalam diutus untuk mengingatkan agar mereka kembali ke jalan yang benar dan meninggalkan kejahatan mereka. Namun mereka selalu menolak ajaran Nabi Lut dan bahkan mengejeknya. Menjelang turunnya azab, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat dalam wujud pemuda tampan untuk menguji kaum Sodom. Ketika mereka mengetahui kedatangan para malaikat, mereka mendatangi rumah Nabi Lut dengan niat jahat. Nabi Lut menawarkan kepada mereka untuk menikahi anak-anak perempuannya, namun mereka menolak. Akhirnya diturunkanlah azab yang sangat dahsyat kepada mereka. Kota Sodom diguncang dengan gempa yang sangat besar dan hujan batu yang menghancurkan seluruh kota. Para malaikat juga membalikkan kota Sodom, menjadikan bagian atasnya di bagian bawah dan bawahnya menjadi bagian atas. Kejadian ini menjadi bukti betapa pedih azab yang dirasakan oleh kaum Sodom. Kota keempat, Leketang. Di suatu hari di desa Leketang terdapat kejadian aneh yang membuat warga panik. Mereka melihat banyak binatang-binatang liar seperti monyet, babi hutan, dan berbagai hewan lainnya yang tiba-tiba turun dari gunung. Warga yang terkejut kemudian melakukan musyawarah dan berkesimpulan bahwa kehadiran binatang-binatang itu menandakan adanya musibah besar yang akan terjadi. Desa Leketang terkenal dengan tanah yang subur dan kemakmurannya. Namun, meskipun kehidupan warga di desa ini sangat makmur, mereka terjebak dalam kebiasaan buruk seperti perjudian, mabuk-mabukan, dan perbuatan asusila yang dilakukan secara terang-terangan setiap malam. Bahkan ada kabar bahwa tingkat maksiat di desa ini sudah sangat parah dengan perbuatan yang jauh melampaui batas. Pada malam 17 April 1955, hujan lebat disertai petir menyambar mengguncang di desa Leketang. Suara ledakan keras terdengar, namun warga tetap tinggal di rumah. Pada pagi harinya, setelah badai mereda, warga desa sekitar yang hendak mencari rumput terkejut mendapati bahwa desa Leketang telah hancur rata dengan tanah. Tanah dari gunung tiba-tiba terjatuh dengan kekuatan luar biasa menghancurkan desa tersebut dan menelan lebih dari 350 jiwa. Meskipun beberapa orang mencoba memberi penjelasan ilmiah atas bencana tersebut, banyak yang meyakini bahwa ini adalah azab. Kota kelima, Madain Saleh. Madain Saleh adalah salah satu kota kuno yang penuh dengan sejarah misterius. Terletak di wilayah barat laut Arab Saudi, kota ini merupakan situs arkeologi penting yang menjadi saksi dari peradaban kaum Tasmud. Kaum Samud dikenal akan kemahiran mereka dalam memahat gunung menjadi rumah dan istana yang megah. Namun, di balik kemegahan itu, mereka bersikap sombong dan tidak bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Mereka menolak ajaran tauhid yang dibawa oleh Nabi Saleh alaihissalam, dan mereka menyembah berhala. Nabi Saleh diutus untuk memperingatkan mereka, dan sebagai bukti kebenaran ajarannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan mukjizat berupa unta betina yang keluar dari batu besar. Namun mereka tetap keras kepala dan menolak. Akhirnya, gempa bumi yang dahsyat dan suara yang keras mengguntur menghancurkan seluruh kota Madain Saleh dan menenggelamkan kaum ini. Wallahu a'lam bishawab.
semua kebenaran hanya milik Allah, dan apabila ada kesalahan itu dari kami. Mohon dimaafkan apabila ada salah kata dan ucapan. Sampai jumpa di kisah-kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.